Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Luar biasa ya. Ya kalau merah semua ini tanda memang ini Imlek. Gak tahu apakah nanti pulang kita dapat kue ranjang satu-satu, saya gak tahu juga ya. Tema yang diberikan pada saya itu tema yang sebetulnya harusnya ini menjadi sesuatu yang natural sebagai orang Kristen. Namanya Kingdom Influence. Ya, nah saya ingin membawa kita kepada beberapa perenungan saja kan saudara sudah biasa diajar oleh pastor-pastor yang memang secara pendidikan teologi mereka mumpuni, diurapi Tuhan. Pengalaman pelayanan juga luar biasa kan pastor-pastor di sini. Nah, tapi izinkan saya berbagi hari ini Bapak Ibu semua untuk beberapa hal. Saya tiba-tiba tadi merenung saja di kursi. Yang saya renungkan adalah begini, kan ini Jakarta terakhir banyak banjir, sungai meluap. Ya sekarang banyak macet bukan karena traffic yang apa, tapi salah satunya jalan pada berlubang kan, jadi orang melambatkan kendaraannya. Nah, Bapak Ibu tahu Bapak Ibu, waktu saya lihat sungai Cisadane, karena rumah saya kan dekat dengan sungai Cisadane ya, jadi saya waktu melihat iya ya, alirannya deras, kemudian apalagi itu, wah ya, gemerciknya luar biasa, deras begitu luar biasa, besar. Tapi ternyata saya sadar, sungai itu bukan sumbernya kan, walaupun aliran deras. Jadi alirannya deras, gemericiknya luar biasa, ribut lah kalau pas lagi meluap begitu kan ribut. Tapi kan dia bukan sumber. Nah sayangnya banyak orang mengukurnya dari begitu. Makanya gereja pengen berpengaruh, cara satu-satunya sekarang adalah cari tempat yang ramai supaya berpengaruh. Mall misalnya. Ya kan? Tapi kan isunya bukan begitu sebetulnya. Isu pengaruh itu enggak harus yang begitu kan. Ya saya dari ide cuman lihat sungai bisa dapat bahan khotbah loh, bayangkan. Sungai aja, sebab kalau lihat orang kan memang nyebelin semua, jadi sulit untuk jadi bahan khotbah. Yang ketawa kayaknya punya pengalaman tertentu, saya nggak tahu. Ya enggak lah, itu bercanda saja. Nah betul kan, sumber air itu kecil dan cenderung nggak kelihatan. Makanya saya percaya Bapak Ibu, saya percaya. Revival kebangkitan rohani itu tidak pernah melibatkan orang-orang top terkenal, enggak. Orang biasa semua yang terlibat. Adiknya Lili ini 20 Februari ini akan ke Kenya. Karena ada pertemuan para misionaris. Ya, nah saya tidak tahu memberitahu pertemuan apa itu, sebab pada papa mama nanti doanya makin kenceng lagi. Sebab Eli sudah cerita ke saya, kan sudah tahu Afrika, Nigeria misalnya, Sudan misalnya. Satu anak pendeta gereja rock belum lama jadi martir 2 orang. Jadi ke sana sebagai misionaris. Dan memang betul revival kan berasal dari kata dasar revive, artinya dihidupkan kembali. Tidak pernah ada revival tanpa aniaya. Makanya kenyamanan tidak pernah menyulut kebangkitan rohani. Hanya kebaktian besar dengan gedung besar, fasilitas besar, orang banyak. Revival itu sebuah kesadaran bahwa Tuhan ada. Nah itu yang penting. Nah sayang sekarang kan orang datang ke gereja nyembah, pulang selingkuh tetap jalan, bisnis tetap kotor tanpa rasa salah. Bayangkan. Ya maaf ya, ini acara. Ya kan? Coba kita merenung beberapa hal ini ya Bapak Ibu. Karena kita mesti kembali lagi pada kekuatan kekristenan, yaitu soal influence. Lah maaf, influence kita apa? Kalau cuma uang ya ampun, dunia punya kok. Kalau gelar, ya dunia juga banyak punya gelar. Apa coba? Influence kita kan sebetulnya kepada penetrasi kerajaan Allah memang yang hadir. Ya, kerajaan Allah yang hadir dalam hidup kita, di mana Yesus jadi raja, ya kan? Makanya tanda hebat kekristenan yang paling bahaya ini adalah 1, pengabdian mandat, 2, pengabdian otoritas, yang paling parah pengabdian kerajaan. Itu sudah murtad tapi beragama Kristen. Sebab kalau pengabdian kerajaan berarti sudah tidak lagi menjadikan Yesus menjadi raja, tapi tepuk tangan di gereja, uang sudah jadi raja, koneksi sudah jadi raja. Ya, waduh Cynthia kok khotbah begini loh Pak Freddy. Jadi suasana tadi
suasana lagi apa, tiba-tiba saudara, enggak lah, ini kan sharing biasa saja ya. Nah, oke, kita coba lihat beberapa ide ini Bapak Ibu ya, ide tentang pengaruh. Kalau mundur sedikit ke belakang ya jelas, misalnya Kejadian 1 ayat 2. In the beginning God created the heavens and the earth, full stop ya. Bereshit bara Elohim. Nah, itu Pastor Wigan yang belum baca bukunya dia tolong baca, namanya Big Picture. Saudara kalau jemaat di sini belum baca, ya berarti belum layak jadi anggota Levels Community. Termasuk istri saya belum baca sebetulnya. ya. Atau sudah baca saya nggak tahu. Sudah ya? Dia cemberut. Oh sudah, dia protes. Ini pulang nanti saya dikunciin atau enggak di rumah ya. Nah dia sudah bilang ya, berarti sudah tahu konsep gambarannya. Bagus itu buku. Dan kita rekomendasikan kemana-mana. Saya jualan buku itu cepat sekali. Tapi enggak ambil untung, percayalah. Karena saya itu sulit dagang, apa-apa saya beri. Memang pendeta saya ini sudah. Ya, belajar dagang beberapa kali nggak bisa, ya kan? Ya apalagi jualan teman, saya nggak bisa banget ya. Jualan barang saja rugi terus. Karena apa-apa saya kasih, Ya, tapi cepat. Bukunya Pastor Wigan di Manado, saya kayaknya minta lagi. Saya mau, pasti ada nggak stoknya? Cetak ulang lagi dong itu. Itu buku akan mempengaruhi bangsa-bangsa, percayalah. Kalau boleh terjemahkan di bahasa Inggris loh, Wigan. Kalau boleh. Bagus itu buku, udah. Teman-teman kita rekomendasikan semua kok buku itu. Ya, oke. Nah kembali. Bahwa di Kejadian 1 jelas kan. Tapi di Kejadian 2 itu ada keanehan, ayat yang kedua. Tuhan ciptakan sempurna, teratur, sistemik dan sebagainya. Kok tiba-tiba begini, bumi belum berbentuk dan kosong. Nah ini adalah yaitu kerusakan atmosfer. Karena diyakini katanya oleh para ahli teologi. Ini Lucifer dan semua malaikat memberontak dibuang. Makanya terjadi ayat yang kedua ini. Coba lihat ayat yang kedua tadi. Bumi belum berbentuk, ya boleh. Multimedia. Mana ini? Oh ya, Kejadian 1 ayat 2, maafkan. Ayat yang kedua. Nah ini, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas Bapak Ibu permukaan air. Tohu bohu kosek itu ya bahasa aslinya lah. Saudara tidak tahu ini juga tetap selamat kok. Ya, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air laut. Nah ini kondisi di mana terjadi kekacauan, gelap. Untuk pertama kalinya kata mati muncul. Gelap, kacau, tiada harapan, hopeless. Ya sekarang sedang terjadi kan kita hadapi ini. Aneh ya, kita ini sekarang tergiring ke fasisme modern, hukum kayak tidak berlaku. Ya kan sekarang ini. Aneh kan, saudara mikir aneh ya. Pak Suranta kan ahli hukum, mungkin mikir juga sekarang. Ya semua berantakan sekarang. Ya saya tidak tergiring pada doomsday clock lah. Jam kiamat yang diputar 1 Januari oleh Bas itu. The Bulletin of the Atomic Scientist, ciptaannya Albert Einstein. Katanya kurang 89 detik dari jam 12, katanya. Ya logik sih. Ya logiknya apa? 3 alasan, perang nuklir, climate change, perubahan iklim, dan yang ketiga kalau AI dilepas. Berarti kurang kira-kira 1 menit 29 detik, 29 detik. Bisa mundur Pak, bisa kalau perundingan semuanya baik. Tidak tegang semua kawasan. Itu menurut mereka, ya terserah lah mereka mau beritahu begitu. Kita tidak kemana-mana ya, nggak ke situ lah Bapak Ibu. Kan nggak ada satupun yang tahu kapan Tuhan datang. Ya kan? Jadi kalau ada yang tahu, tolong beritahu. Anda sok tahu. Gak ada yang tahu kan, kapan tuh. Cuman mereka bilang 3 alasan. Ini logik kan, kalau ini 3 terjadi, kalau AI dilepas berat loh Bapak Ibu. Ini AI kayaknya masih ditahan. Nanti kalau dilepas ya mungkin ya berpikir liar, ya data hilang semua. Cara mengambil kemarin Maduro aja ngeri itu, yang di Venezuela. Wah itu kalau difilmkan keren banget. Saya sudah membaca Bapak Ibu informasinya. Wih, itu kecanggihan AI semua itu. Ya, nah ini ya. Ya kita sekarang menghadapi situasi kita. Oke lah, ini terjadi. Nah Bapak Ibu begini. Bapa sudah tertulis di ayat pertama, Roh Kudus sudah ada di ayat yang kedua. Jadi percaya Tritunggal sudah ada dari ide 3 ayat ini. Sebab ini dia solusinya di ayat yang ketiga. Ini sebetulnya influence ini.
Berfirmanlah Allah, ini Allah firman, Allah anak. Makanya kalau tidak percaya Tritunggal ya kebangetan. Orang tidak percaya Tritunggal pasti hilang iman. Orang yang menyelidiki Tritunggal dengan motivasi salah untuk menyerang Alkitab pasti hilang ingatan. Hilang pikiran. Saya ulangi ya. Kalau orang tidak percaya Tritunggal, hilang iman. Kalau orang menyelidiki Tritunggal, apalagi motivasinya mau nyerang Alkitab, pasti hilang ingatan. Karena Tritunggal itu tidak bisa kita pikirkan dengan pikiran kita. Terbatas. Ya kan? Berfirmanlah Allah, jadilah apa Bapak Ibu? Terang. Lalu terang itu jadi. Nah terang ini apa? Bukan lampu. Yang lulus sekolah minggu saya tanya, manusia diciptakan hari keberapa? 6 kan? Ya kan? Ya pertanyaan saya, matahari dan bulan bintang diciptakan hari keberapa? Loh, ini kecilnya nakal semua atau lulus kami? Pak Andoyo tahu lah ya Pak. Pak Andoyo sekolah minggu lulus ya Pak? Lulus ya. Saya lulus loh, cum laude IP 4. Makanya layak jadi pendeta. Jadi guru sekolah minggu saya kalau ketemu saya, kamu itu memang pendeta. Nah lulus sekolah minggu IP 4 lagi. Hari keempat kan matahari, bulan dan bintang. Jadi ini bukan bulan bintang matahari. Ini sistemnya Tuhan terang. Pengaruh. Natus kalau bahasa lainnya. Makanya perayaan Hanukkah sudah tahu. Peperangan antara suku Makabe dengan Yunani, mereka menang. Setelah diduduki oleh Babilonia, Media Persia, Yunani, mereka menang. Nah, itu ada perayaan namanya Hanukkah. Itu menyalakan terang di mana-mana. Karena kegelapan terusir. Nah ini ya. Jadi terang ini adalah sistemnya Bapak Ibu, sistem kerajaan Allah, itu terang. Makanya terang itu bukan lampu, terang itu bukan acara gemebiar. Terang itu adalah orang-orang kudus. Itu menyatakan gaya hidupnya didaratkan atau dipraktiskan oleh Yesus dalam Matius pasal 5. Hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Ayat 16 kan, Matius 5 ayat 16 boleh ditampilkan lah. Ya, beberapa ayat ini saya harap kita renungkan. Ini Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Matius 5, Matius 6, Matius 7 itu adalah konstitusi kerajaan Allah. Jadi kingdom constitution itu adalah Matius 5, Matius 6, Matius 7. Semua tulisan para rasul, bapak-bapak gereja mengambil dari sini semua. Ini kan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat. Sayangnya terjemahan Indonesia perbuatan. Terjemahan aslinya adalah ergon agathos. Pekerjaan baik yang berbuah baik supaya jadi contoh di luar sana. Nah, itu. Dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi Tuhan dimuliakan lewat ini Bapak Ibu. Bukan lewat acara-acara yang keren-keren dengan pembicara flamboyan, konser-konser yang keren-keren, LED yang keren-keren, semua yang keren-keren. Bukan. Lewat cara hidup sehari-hari Bapak Ibu. Sayang ya kita ini begini. Di gereja dikuatkan, dihibur, dipulihkan. Keluar sistemnya tetap sama. Sama dengan dunia, cara mainnya sistemnya sama. Saya kadang bertanya kita ini apa bedanya sama orang yang di luar Tuhan ya. Iya kan? Karena ini memuliakan Bapa di surga adalah ketika orang-orang di sana itu melihat cara hidup kita adalah cara hidup berpengaruh. Nah sekarang saya tarik saja. Yang pertama dimulai dari kita saja yang berubah. Gak perlu yang muluk-muluk Bapak Ibu. Saya percaya kok, saya berubah, keluarga saya berubah. Keluarga saya berubah, dampaknya kemana-mana. Sejak papa saya ngalami Tuhan, mama saya berubah, saya berubah. Bayangkan orang dari desa kecil, yang dulu saya pikir saya mau jadi apa ya ke depan. Ya atas anugerah Tuhan, kaki saya banyak pergi kemana-mana. Saya melayani hampir 40 tahun, melihat banyak pergerakan. Sudah mulai dari orang berguling-guling, kursi-kursi patah. Ya kan, orang lompat-lompat nyangkut plafon gak bisa balik lagi. Saya merintis 7 jemaat. 7 jemaat saya rintis. Saya masih ingat di perintisan kedua, setannya banyak. Itu tempat itu. Tempat yang fanatik bukan orang Kristen. Ngeri Bapak Ibu. Tiap malam kita dilempari batu. Itu berbulan-bulan. Tikus dilempar, keluar belatung, kucing busuk.
2 pendeta dikirim sinode, nggak ada yang tahan. Ya saya ada di situ. Saya jarang ceritakan ini, ya nggak perlu juga sebetulnya. Buat apa? Tapi kemudian, ini beberapa kali saya pernah ada di bawah kaki gunung. Besok makan apa nggak tahu. Besok makan apa nggak tahu asli. Jadi kalau orang tanya background pelayananmu apa? Di jalanan saya. Saya anak raja yang ada di jalanan. Bukan anak jalanan loh, apalagi Ali Topan anak jalanan, bukan. Saya anak raja yang di jalanan. Oh gak gampang Bapak Ibu, gak gampang. Besok makan apa gak tahu loh, bayang gak? Ya tapi kan bagusnya kalau besok makan apa gak tahu, berarti bagusnya besok tidak berpikir makan siapa. Ya kan bagusnya. Tapi ya itu, ya saudara percaya atau tidak, seringkali rantang-rantang makanan ada di depan pastori kita. Sering ngalami. Makanya saya ngalami Tuhan hal-hal begitu. Makanya saya tidak akan ragukan Tuhan karena saya ngalami Tuhan. Saya belajar iman saya bukan pinjaman dari pendeta, dari buku, dari kesaksian orang. Saya belajar seperti Ayub 42. Tadinya hanya dari kata orang aku mengenal engkau, tetapi sekarang mataku melihat engkau. Ya, saya bisa tetap kuat hari ini bukan gelar saya pendeta, enggak ada urusan Bapak Ibu. Saya bisa bertahan, kalau ngomong kuat itu bukan cuma penderitaan ya. Bagaimana mengelola hidup, gak sombong misalnya. Walaupun saya kadang masih sombong juga. Karena saya tahu manusia pada dasarnya sombong. Yang tidak sombong cuma Tuhan Yesus. Amin. Yalah, jujur kita semua sombong kok. Hati kita keras kok. Kadang-kadang nilai orang selalu dari permukaan kok. Orang kalau tidak belajar Yesus nggak mungkin rendah hati. Maka Yesus berkata, belajarlah padaku, aku ini lemah lembut dan rendah hati. Pendeta yang sombong banyak Bapak Ibu. Tapi saya nggak setuju kalau orang berkata orang kaya sombong, belum tentu juga. Ada orang kaya nggak sombong juga. Kalau orang kaya sombong masuk akal. Ada orang sudah nggak kaya sombong bego lagi. Coba bayangkan. Ngalami proses begitu, ngalami Bapak Ibu. Ya, tapi kan saya sadar menyadari, oh iya ya, bahwa saya bisa begini. Karena memang saya disentuh dengan kehidupan papa saya yang berubah. Makanya jangan tuntut orang lain berubah, jangan. Perubahan mulai dari diri kita. Dan perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi suatu perubahan. Orang membaca perubahan boleh. Orang diskusi perubahan boleh. Orang mendengar seminar perubahan boleh. Orang menulis buku tentang perubahan boleh. Orang kemudian apa? Coba cari istilah perubahan boleh. Tapi apakah itu perubahan? Tidak. Sebab perubahan adalah perubahan sampai terjadi satu perubahan. Ya kan? Dan yang paling melihat kita berubah adalah orang di sekitar kita. Istri kita melihat kita berubah. Anak-anak kita melihat kita berubah. Orang sekeliling kita melihat kita berubah. Yang tadinya kasar jadi enggak. Yang tadinya suka maki jadi enggak. Yang tadinya ngomong kotor jadi enggak. Itu pengaruh Bapak Ibu. Influence. 2 Korintus 3 ayat 17. Saya nggak tahu ya kalau ada di Levos kok kayaknya saudara pikir ini Rubin Ong suka marah. Padahal enggak loh, saya ini baiknya minta ampun. Ya promosi diri enggak lah. Yang kenal saya tahu kok bahwa saya makan ya nggak ngerepotin orang. Ya pastor saudara tahu saya banyak sekali. Ya itu Cun ya. Ya ampun senang loh Cun. Selamat ulang tahun ya. Traktirannya dong. Nah, Cun Ria itu teman-teman lama saya. Nah ini dia. Sebab Tuhan adalah roh. Ruah, angin. Ya kan? Angin tak terbatas. Makanya jangan batasi Tuhan. Sebenarnya begini ya, jujur ya. Kita ini tidak bisa kenal Roh Kudus kalau Roh Kudus tidak memperkenalkan dirinya pada kita. Loh, saudara pikir dengan ibadah begini saudara kenal Tuhan sembarangan. Saudara pikir dengan uang banyak saudara kenal Tuhan sembarangan. Gak ada yang bisa kenal Tuhan. Transenden, terlalu tinggi, terlalu luas, terlalu dalam, tak terduga. Agama itu kenapa dibikin? Ya karena itu orang rindu kenal Tuhan. Makanya banyak pakai cara aturan. Ya Boeing gak bisa jangkau Tuhan. Airbus gak bisa jangkau Tuhan. Starlink-nya Elon Musk, ya ampun. Gak bisa. Kalau Tuhan tidak memperkenalkan dirinya pada kita tidak bisa kenal Tuhan. Ruah kan? Tak terbatas. Dan di mana ada roh Allah, di situ akan ada apa Bapak Ibu?
kemerdekaan. Naruh Allah itu adalah yaitu. Dia menghantam sistem, namanya sistem dunia. Yohanes pasal 16. Dia menghakimi dunia. Sistem ini dihancurkan oleh ini dia. Makanya saya percaya peristiwa Pentakosta itu adalah hari kelahiran kerajaan Allah di perjanjian baru. Bukan Pantekosta ya. Kalau Pantekosta kan gerakan abad 19 awal yang dimulai di Azusa Street yang dimotori oleh William Seymour. Ibadahnya energik. Nah sekarang jadi gereja yaitu salah satunya Pantekosta. Ya. Saya tahu ada beberapa saudara yang memang backgroundnya dari situ termasuk saya. Ya kan? Nah, itu kan aliran. Tapi Pentakosta sudah tahu? Pentakosta itu adalah ketika hukum sudah tidak lagi ditaruh di loh batu. Tapi di dalam kita. Kan hari ke-50 di Gunung Sinai. Ya Bang Ruli sama Pastor Wikan sudah ngajar ini. Di We Talk sudah dijelasin kan. Sudah itu sudah semua dijelasin. Kalau sudah dengerin itu, saudara diberkati sekali. Saya sering kali masih dengerin We Talk. Saya dengerin, saya belajar banyak hal. Saya ngulik-ngulik. Nah oke, kembali ya. Nah ini, tapi ayat yang ke-18, perhatikan baik-baik ayat ini Bapak Ibu. Nah ini dia. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah apa Bapak Ibu? Roh. Makanya Bapak Ibu tahu gak Bapak Ibu? Israel itu waktu keluar dari Mesir menyembah lembu emas. Itu penyembahan materi, kenapa? Karena mereka gak asik. Kalau nyembah gak ada yang kelihatan tuh gak asik. Tuhan gak kelihatan. Sementara di Mesir mereka penyembahan sudah ada dupa, ada lampu, ada gambar, ada gedungnya. Penyembahan begitu. Kalau gak ada di satu tempat, kalau gak ada materi, kalau gak ada simbol-simbol liturgi, kayaknya gak bisa menyembah Tuhan. Makanya berapa banyak orang menyembahnya cuma di gedung gereja. Tapi di bisnis sekarang gak ada altar, gak ada gedung, ya lupa Tuhan. Makanya mereka desa Harun, come on, bikin dong Allah yang kelihatan supaya kami sembah. Nah itu penyembahan materi. Ya sekarang kita alami. Semuanya ukurannya materi. Sementara ini goncang semua materi. Haleluya. Haleluya, saya bersyukur. Ya. Dan karena kemuliaan datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita apa Bapak Ibu? Diubah menjadi serupa dengan gambarnya, imago, selem, demut. Dalam kemuliaan yang semakin besar, kabot, the God quality. Kualitas Tuhan, keluarga berkualitas, karakter berkualitas, hidup berkualitas. Makanya bobot, bebet, bibitnya kuat, berisi. Gak gampang terbawa arus. Ya, yang tahu bahasa Jawa sebetulnya lebih enak. Orang kalau terbawa arus itu dalam bahasa Jawa, ini dalam bahasa Jawa. Ada kakak senior saya Pak Sutekno, bahasa Jawanya kentir. Orang Jawa tahu ya, kentir. Kentir itu mengalir karena terbawa arus. Kentir kan. Ya, ini enggak yang dari Sumatera, yang dari Jakarta, maafkan saya. Ya belajar kosakata. Di Google ada kok kentir. Kentir itu mengalir. Ya kan? Lah orang lama-lama kalau kentir terus biasanya bisa jadi kentir. Itu gila namanya. Ya kan? Ya kayak ketawa. Mungkin kata kentir pernah dengar ya. Itu gila namanya itu ya. Yang sudah buka baju lari di jalan. Nah, itu. Karena terus itu. Makanya kalau sudah tidak berbobot. Nah kata diubah itu kan berasal dari kata Yunani namanya metamorfo. Metamorfo. Dari kata itu muncul istilah biologi namanya metamorfosa. Apa itu? Lava kecil berubah menjadi ulat. Memasuki masa yang tidak gampang, makan daun-daun. Kemudian inkubasi. Sekian lama tenang. Orang gak suka, apa itu kan? Kepompong. Ada di saudara yang sedang jadi kepompong. Gak ada orang mau dekat, saudara kesepian, saudara sendirian, saudara kayaknya gak ada pertolongan, saudara dingin kayaknya, saudara kayaknya ngumpet. Gak apa-apa, nikmati saja. Semua proses pasti punya oposisi. Makanya perlu oposisi. Sebab oposisi akan mengeluarkan kualitas dalam hidup kita.
Saya ulangi, semua proses itu perlu oposisi. Orang ngomong negatif sama kita, orang jelekin kita, orang kemudian apa salah. Gak apa-apa, semua proses butuh oposisi. Nah, oposisi itu justru bagus karena itu alat mengeluarkan semua kualitas. Supaya kita punya influence dalam kehidupan. Makanya jangan shortcut dengan uang, jangan shortcut dengan koneksi, jangan shortcut dengan semua hal. Jangan. Satu kali teman saya di lab, saya masih ingat. Kita kan pelajaran biologi. Saya kurang suka waktu itu. Bukan kan enggak pinter, masa aja begini goblok Bapak Ibu. Karena gurunya nyebelin, suka lempar penghapus. Udah wajahnya kayak kentang bulat ya. Begitu saya belajar biologi ya bisa juga tuh. Kayak matematika, saya akhirnya bisa juga. Walaupun saya nggak ahli matematika, kan matematika bisa lah. Apalagi perkalian gampang, penambahan lebih gampang lagi. Yang lebih gampang lagi pengurangan. Yang sulit di matematika itu pembagian. Makanya di bisnis mengalihkan aset gampang, mengurangi aset orang. Gampangnya minta ampun. Nambahin aset bisa, berbagi rata. Nah, itu sulit. Bapak Ibu, begitu teman saya lihat kepompong, gak sabar. Digunting, monster keluarnya. Jangan gunting masa inkubasi kita, jangan. Karena saya nggak tahu berapa lama, yang ahli biologi dari kepompong jadi kupu-kupu berapa lama. Nggak bisa dimetodologikan, I think. Kan itu waktu Tuhan, alami bang. Tapi begitu keluar, it's magic. Tadinya merayap di lumpur, jorok. Kan banyak kita begitu, lumpur semua, jorok. Strateginya di lumpur, semuanya di lumpur. Tapi Bapak Ibu terbang indah. Saudara kalau di atas, sudut pandang jadi lain. Gak akan bedakan mobil, gak akan bedakan tas. Uang residence berapa lantai? Paling tinggi, rooftopnya. 30 lebih ya. Ada 30? Ya karena yang deket sini kan. Bang Ruli gak tahu karena gak tinggal di sini. Ya, saya mau tanya, 33 ya? 33 ya? Wih, itu angka kebangkitan. Kan 30 pelayanan, 33 kebangkitan. Ini 33 ya. Kalau saudara ada di atas, lihat ke bawah itu, orang pakai kacamata harga berapa nggak ada yang tahu. Ada yang tahu? Ada yang pakai Carrera, ada yang pakai Ray-Ban, ada yang pakai apa lagi? Saya begini karena dulu pernah kerja di toko kacamata, ya ampun. Kasihan saya. Padahal kerjanya gak jelas, cuma nganter-nganter kacamata yang sudah jadi. Namanya Hibaru, hidup baru. Pemiliknya gembala, teman baik saya. Ya sambilan kan daripada minta orang. Gak apa-apa kan, untuk kasih-kasih ke keluarga. Karena anak nomor 1 jadi pendeta. Waktu itu belum ada gaji seperti full timer, bukan. Saya sampai hari ini pun lakukan itu aja udah. Dari awal. Jadi sini. Tapi saudara tahu kalau lihat dari atas ya. Saudara enggak tahu harga kacamata berapa kan? Coba. Ada yang Carrera, ada yang harga begini. Mungkin ada yang pakai Chengdem juga saudara enggak tahu. Chengdem itu goceng adem. Hanya dibawalah orang membanding-bandingkan. Oh dia kaya, oh barangnya mahal, oh ini murah ini. Karena di bawah semua, kalau di atas. Saudara kalau di atas rasa kecil. Kecil banget. Coba naik pesawat ya. Saya kalau di dalam pesawat ya ampun, kecilnya hidup ini. Nah itu berubah. Nah kalau enggak berubah ya kita enggak bisa memberi influence. Ya, Roh Allah ada pada kita, tandanya apa? Kita berubah. Udah enggak usah menarik diri bahwa doa kita makin keren, nyanyi kita makin keren. Ya cara mengelola kebaktian makin keren, rapi semua gereja. Oke lah. Tapi kita berubah enggak? Ya, karena ini kalau enggak saudara, susah berbicara dampak. Ya, nah yang kedua sekarang. Masih boleh lanjut ya? Ya masih ada waktu kok.
Kan saya dari tadi ngeliatin jam juga supaya nggak kebablasan. Yang berikutnya begini Bapak Ibu. Tidak perlu jadi hebat dulu untuk berpengaruh. Nggak perlu. Ya nggak perlu. Saudara nggak perlu jadi hebat dulu untuk berpengaruh. Kan tadi saya sudah katakan, sungai yang begitu deras luar biasa itu bukan sumber air. Bukan sumber mata air. Sumber mata airnya kadang nggak kelihatan, kecil lagi. Saya kemarin di Semarang. Ya, saya di kota Semarang sudah 39 tahun bolak-balik. Lama banget. Saya kuliah di Semarang. Saya mau mulai pelayanan di Semarang. Jadi kemarin ketemu, bayangkan anak-anak yang dulu SMP. Saya kenalkan, nanti pastor saudara tuh isi, ya namanya Light and Hope Community. Ya anak-anak yang dulu SMP saya kenal, sekarang sudah pada usaha macam-macam. Ya beberapa pendeta top-top pada datang lah. Ada Pak Rubin Adi Abraham kemarin. Jadi kemarin Pak Rubin Adi Abraham, setelah itu Rubin Ong. Ya, jadi berurutan ya. Nah, kemudian begini Bapak Ibu, yang saya mau katakan buat Bapak Ibu semua. Ini yang saya mau bilang sama saudara ya. Bahwa ternyata betul ya. Ada orang-orang tertentu yang kayaknya nggak kelihatan apa-apa. Tapi dampaknya begitu luar biasa. Ya. Nah, saya ingin mengajak kita Bapak Ibu. Ini orang-orang ini waktu saya ketemu, ya ampun. Mereka memuridkan, mereka punya pengaruh begitu luar biasa. Sekali lagi pengaruhnya karena begini, berdampak luar biasa buat generasi, buat kota. Saya sampai kaget-kaget dengar kesaksian mereka. Ya, itu pelayanannya unik-unik Bapak Ibu. Kumpulin para preman, ada di tempat-tempat pelacuran. Mereka turun ke sana, mereka kemudian lakukan pemuritan di sana. Ya, sampai saya kaget pemuritannya nggak ada di tempat gedung gereja, di lapangan-lapangan, di warung-warung kopi sederhana. Pengaruhnya begitu luar biasa. Nah, saya lihat ya Bapak Ibu, memang betul, nggak perlu hebat dulu memang untuk kita punya pengaruh. Saya kasih contoh. Coba kita ke 2 Raja-Raja pasal 5. 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Ini cerita kalau diurut Bapak Ibu. Anehnya begini. Lewat gadis ini hubungan diplomatik 2 negara bisa cair. Tapi ujungnya ngeri. Menyingkapkan kebobrokan orang-orang yang pelayanan. Karena nanti Bapak Ibu tahu Gehasi tersingkap siapa dia sesungguhnya. Saya jarang ketemu orang namanya Gehasi. Ya, kalau boleh jangan kasih nama anak saudara Gehasi atau cucu saudara Gehasi. Sebab Gehasi itu adalah itu. Ujung hidupnya kena kusta. Arti nama Gehasi ada yang tahu? Melihatnya di lembah, pendek, gelap. Makanya betul ya, orang kalau hatinya gelap, yang dikejar lain. Ya kan? Orang kalau hatinya gelap pasti nabrak. Kalau orang hatinya terang, ya yang dikejar lain juga. Saudara, ini orang, coba lihat 2 Raja-Raja pasal pertama ayat yang, 2 Raja 5 ayat pertama sampai ayat yang kedua. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan apa Bapak Ibu? Kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Itu hebat loh idenya. Idenya begini, kemenangan itu hanya ada di dalam Tuhan. Even dia belum percaya Tuhan, Tuhan yang memberi kemenangan karena Tuhan punya tujuan ilahi. Makanya kadangkala ya itu yang tadi saya katakan, Tuhan jangan dimetodologikan. Kadangkala Tuhan itu punya cara yang aneh. Yang otak kita ini terbatas untuk memikirkannya. Wong orang di luar Tuhan kok diberi kemenangan. Tujuannya untuk membentuk bangsa Israel. Makanya tadi saya bilang proses selalu perlu oposisi. Oposisi itu akan mengeluarkan kualitas yang sesungguhnya. Jadi saudara perlu oposisi, jangan marah sama oposisi. Jadi kalau ada orang yang mau ngerasain saya nggak apa-apa. Ada orang yang kemudian jahatin saya, terserah aja nggak apa-apa. Justru saya terbentuk karena saya mau dibentuk. Nggak ada yang terbentuk tanpa dibentuk kan jelas. Ya, ini mimbar ini terbentuk karena ya dipukul, dibor, di apa lagi ini? Di apa sih Pak? Pak Fedi, di apa itu? Diserut ya. Ya sakit, dijemur, memang saya nggak tahu diapain lagi. Ya kan? Istilahnya terbentuk, sekarang useful kan. Ya maksudnya untuk di sini kan taruh bahan apa, orang ngajar, ya capek bisa bersandar, bisa dipakai. Ya, nah kembali Bapak. Ayat yang kedua, nah ini dia.
Ini panglima imperium besar. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa apa Bapak Ibu? Tertawan, seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Nameless, faceless, tapi bukan zombie. Tidak ada nama, tidak ada wajah. Makanya pergerakan tidak perlu yang terkenal-terkenal. Saya tadi sudah bilang, revival itu tidak pernah melibatkan orang terkenal. Orang biasa-biasa yang tulus hatinya. Ya, coba. Ya, ini orang. Jadi kalau ada saudara berkata begini, Pak saya orang biasa Pak. Ya, kan kita punya Tuhan yang luar biasa. Pak mungkin bagian saya kecil, ya nggak apa-apa. Saya tahu ada ibu-ibu di sini yang melayaninya, sediakan apa-apa gitu, saya tahu. Dan Tuhan melihat loh. Dan saya beritahu, saudara punya pelayanan sama nilainya dengan pendeta yang lagi khotbah. Ya, sama di hadapan Tuhan. Saudara yang sedang merawat sekarang orang tua sakit, yang mungkin bukan orang tua kaya, saudara melayani dengan sepenuh hati. Saya beritahu, itu nilainya sama dengan seorang pendeta yang lagi khotbah di GBK sana. Gak ada bedanya. Sama nilainya. Ya coba. Nah ini, tapi yang saya kagum Bapak Ibu, pengaruhnya. Ayat yang ketiga ini pengaruh Bapak Ibu, ini pengaruh. Coba lihat. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya. Saya suka bercanda, memang ada panglima, tapi tetap ada pangnam. Ibu Ricci ketawa. Ya kan? Sekiranya Tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari apa Bapak Ibu? Coba, tawanan, gak punya nama, gak punya wajah, saya gak tahu siapa dia, pengaruhnya langsung ke istana. Ini namanya faith connection. Kenapa nyonyanya percaya? Kenapa keluarga Naaman yang terpandang percaya? Saya kemudian sadar, dia punya pengaruh lewat karakternya. Karena mungkin gak ada yang dibanggakan. Apa kebanggaannya? Wong dia pelayan kok. Makanya kepemimpinan bukan posisi. Kepemimpinan itu adalah inspirasi. Saya ulangi, kepemimpinan gak ada urusan dengan posisi. Kepemimpinan itu adalah inspirasi. Saya punya definisi kepemimpinan agak panjang ya, tapi saya sampaikan ini. Kepemimpinan adalah kapasitas mempengaruhi orang lain melalui inspirasi yang dimotivasi oleh hasrat, yang dibangkitkan oleh satu visi, dihasilkan oleh sebuah keyakinan, dinyalakan pada sebuah tujuan ilahi. Panjang, saya ulangi lagi. Kepemimpinan itu kapasitas mempengaruhi orang lain melalui inspirasi yang dimotivasi oleh hasrat menyembah Tuhan, yang dibangkitkan oleh satu visi. Dalam penyembahan dapat visi, kalau ambisi dari manusia, yang dihasilkan oleh faith, keyakinan, yang dinyalakan pada divine purpose. Selalu tujuannya kehendak Tuhan terjadi. Makanya kepemimpinan bicara inspirasi. Inspirasi lahir dari mana? Keteladanan. Saudara ada di posisi mana saja. Kalau saudara punya inspirasi, saudara akan menjadi pemimpin buat banyak orang di sekitar saudara. Dan bangsa kita ini sekarang kurang inspirasi. Indonesia tidak kurang orang pinter Bapak Ibu. Indonesia kurang orang yang moralnya kuat. Gedung gereja keren-keren, ibadah keren-keren. Tapi paralelnya dengan bangsa berat. Saya challenge yang muda-muda, Gurki, JPP, Cun-Cun, anak-anak katalis. Dia lagi khotbah ya? Ya, saya tahu dia lagi khotbah. Atau siap? Saya menaruh harapan banget sama kalian. Saya bertempur dari dulu untuk sesuatu yang lebih besar dari saya. Generasi di bawah saya. Oh tergoda Pak untuk curang, oh tergoda untuk nyolong Pak, oh tergoda untuk sembarangan. Tapi saya tahu, walaupun saya begini, saya akan mempengaruhi orang di sekeliling saya, termasuk generasi di bawah. Makanya saya bertempur bukan untuk sesuatu buat diri saya, untuk hal yang lebih besar dari diri saya. Orang di bawah saya. Makanya kalau pendeta divorce itu ya orang berkata oke. Tapi itu pengaruhnya juga kepada orang sekelilingnya. Ya berjuang Pak. Berjuang untuk menolak kemudahan, memilih jalan salib. Berjuang Pak. Asli berjuang.
Gak gampang memang. Kadang mau kecewa, tapi saya putuskan gak kecewa. Ayo Bapak Ibu, suami istri, pengaruhi anak-anak kita. Dengan nasihat, tapi yang kuat adalah nasihat yang keluar dari keteladanan. Ya, nah ini. Sudah tahu? Gak ada nama, gak ada gelar. Tapi ujung cerita ini tahu ya, Naaman nanti sembuh. Menenggelamkan diri di sungai Yordan 7 kali. Tapi ujungnya saudara, menyingkapkan kebobrokan di hidup kekristenan namanya Gehazi. Gehazi itu matanya buta, hatinya buta, makanya yang dikejar salah. Kita tahu ya, ujung ceritanya Gehazi nipu. Demi harta, kusta. Dan sorry ya, orang kusta dibuang kayak binatang. Makanya berapa banyak orang tadinya disegani, akhir hidupnya dibuang kayak binatang. Saudara nanti baca juga 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 24. Samaria dikepung, masih berurutan. Samaria dikepung, saudara tahu krisis terjadi. Raja lumpuh, intelijen lumpuh, tim ekonomi lumpuh. Inflasi tinggi, 1 cup tahi merpati, 5 sikal perak. Orang makan tai. 1 kepala keledai, itu berapa sikal itu saya lupa. 40 sikal atau bayangkan. Kepala keledai kan gak ada dagingnya. Dan saya yakin saudara nggak ada di sini ada kebab keledai gitu nggak ada ya, nggak ada lah ya. Saudara tahu nggak? Krisis, raja mondar mandir bingung. Orang kalau mondar mandir itu sudah bingung kan, nggak tahu buat apa. Nah begini ini prinsipnya. Tolong dipatri di hati saudara. Tuhan itu selalu datang dengan firman-Nya, sementara manusia mau carinya jawaban. Tuhan selalu datang awal dengan firman-Nya dulu. Makanya saudara dengerin firman, renungkan firman. Itu. Tapi manusia kan pengennya cepet jawaban. Bapak Ibu tahu. Tidak ada angin, tidak ada apa-apa. Tiba-tiba cerita berubah. Ada 4 orang kusta di depan pintu gerbang. Orang kusta kan gak boleh di dalam gerbang kan. Gak boleh di dalam kota kan bang. Ya kan, di luar. Bayangkan. Ini orang nothing. Komunitas. Ada dari saudara yang berkata, Pak backgroundku dulu jelek Pak. Enggak apa-apa, Pak saya pernah salah. Ya udahlah, saya beritahu Bapak Ibu. Kalau ada dari saudara yang pernah salah diintimidasi oleh setan terus kesalahan saudara. Tolong kalau saudara diingatkan masa lalu kesalahan saudara. Ingatkan setan akan masa depannya. Oh belum saya ulangi lagi. Kalau ada dari saudara yang dituding masa lalu buruk, masa lalu berantakan, saudara sudah bertobat, saudara diintimidasi terus, ingatkan setan akan masa depannya. Karena masa depannya pasti hancur berantakan. 4 orang ini, tiba-tiba tahu nggak pertanyaannya? Coba bacalah 2 Raja-Raja 7 ayat 3. Saya cuma mau fokus ke pertanyaannya aja. Ini pengaruh ini pertanyaan pengaruh. Kualitas pertanyaan menentukan kualitas jawaban. Makanya jangan pertanyaan murahan. Jangan. Mobilmu keren gak? Ya biasa itu. Anakmu kuliah di tempat mahal. Sudah tahu gak mobil listrik terbaru? Tanya yang keren dong, yang berkualitas. Istrimu sudah tahu nggak harga tas yang baru itu? Tanya yang berkualitas loh. Mau punya pengaruh? Orang biasa tapi pertanyaannya berkualitas. 4 orang yang sakit kusta. Bang Ruli bisa breakdown itu tentang sakit kusta ini 1 kali khotbahkan di sini. Kusta itu aib, kusta itu najis, kusta itu orang terbuang yang tidak berhak mendapatkan apapun di luar gebang, di luar sistem dunia. Doktrin sekarang dibangun di atas sistem yang ngeri sih. Berkatalah yang seorang kepada yang lain,
Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Banyak orang duduk di gerejanya, udah duduk saja. Apa kita mau duduk-duduk saja? Tepuk-tepuk tangan, nyanyi-nyanyi, enak-enak dengerin khotbah hebat. Oh semuanya hebat, nikmati semua. Oh nikmati semua. Apa kita mau begini saja sampai mati? Perkataan itu didengar otak, otak punya telinga. Makanya perkataan itu memutuskan. Semua yang masih di ide belum keputusan. Begitu ngomong perkataan, itu keputusan. Sudah tahu, pergi mereka menyeberang. Kemana? Kemahnya Aram. Sudah bayangin, orang kusta kelaparan. Jalannya kayak apa? Nah ini idenya. Tiba-tiba muncul ide lagi. Persiapan kita itu tidak pernah mengalahkan bahwa Tuhan sudah mempersiapkan semuanya dan menyelesaikan semuanya untuk kemuliaan namanya. Saya ulangi, persiapan kita tidak pernah melebihi bahwa Tuhan sudah menyiapkan semuanya, Tuhan sudah menyelesaikan di depan. Yang aneh dari Tuhan, Tuhan itu kalau mau buat sesuatu, dia sudah selesaikan dulu, baru dia mulai. Itu kerennya Tuhan. Saya ulangi, Tuhan itu kalau melakukan sesuatu, dia sudah selesaikan dulu, baru dia memulainya. Manusia yang jumlahnya miliaran ini sudah diselesaikan. Di mana itu? Di dalam diri Adam. Benihnya sudah ada, tinggal dikeluarkan. Berbuah. Begitu jalan, Alkitab berkata, Tuhan. Tuhan. Sekali lagi, Tuhan. Is the king. Membuat orang Aram ketakutan. Lari terbirit-birit. Ngomong begini, Israel ini sewa tentara besar. Semua ditinggal. Hari itu Bapak Ibu, ekonomi negara berubah. Stabilitas berubah. Semua berubah. Siapa yang menolong? Saya kalau membaca ini berkata, memang Tuhan punya rasa humor tingginya minta ampun. Saya tutup. Udah, kita selesai sebentar. Saya dorong saudara untuk punya kekuatan ini, tolong hiduplah dipimpin oleh Roh Tuhan. Pengurapan itu jangan dirohanikan terus Bapak Ibu. Ada orang berkata rohani itu, rohani itu ya cenderungnya mistis-mistis. Oh tetap bagian itu adalah, saya percaya. Saya mengalami pengalaman begini banyak kok Bapak Ibu. Ya banyak sekali. Belum lama saya ke satu daerah. Ya nggak tahu saya pernah cerita ini atau tidak. Hujan gedenya minta ampun. Daerah kering hujan gede. Daerah daerah sawit, pohon sawit. Ya nggak tahu ribuan hektar atau apa. Sawit semua, aduh. Keringnya minta ampun di daerah itu. Buaya banyak, rawanya gede-gede, ular sancanya gede-gede, enggak pernah ada acara di situ. Ya, ujung gunung, jadi itu kalau ada apa-apa kita nggak bisa lari. Udah betul-betul ngandelin Tuhan. Hari pertama saya dengar begini, Pak ada yang mati loh Pak gara-gara memberitakan acara ini. Saya tahu ini konfrontasi, lawan kita. Oh kita diintimidasi Bapak. Hati-hati loh Pak dukunnya banyak, hati-hati loh tiba-tiba bisa keluar apa. Semakin dibegitukan, tim semakin marah. Kita berdoa bersama, kita deklarasi. Yang aneh, hari pertama hujan gede lebatnya minta ampun petir, guntur, halilintar. Yang saya pikirkan satu, aduh sound system rusak ini. Kita bawa kan. Tapi puji Tuhan gak apa-apa. Saya jujur lagi batuk flu waktu itu. Gak tahu kena COVID atau apa. Saya pikir mau di panggung saja, kok teman-teman semua turun. Jemaat nggak beranjak, udah saya turun. Jadi saya turunnya agak terpaksa. Tapi memang itu keterpaksaan yang kudus sih sebetulnya. Kadang-kala kita dipaksa begitu supaya dibentuk juga. Saya turun Pak. Tapi ya puji Tuhan haleluya, habis itu ya tetap batuk sedikit. Tapi setelah itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa banget di sana. Saudara saya kaget Bapak Ibu.
Ada satu anak cantik banget 19 tahun. Datang. Yang doakan orang biasa. Bapak Ibu tahu. Ini saya lihat dengan mata kepala sendiri. Keluar kayak paku di telinga. Gede. Ternyata ditanyain sama teman saya, kenapa? Dia minder banget. Sebab sekian tahun, 9 tahun. Bau karena darah dan nanah. Keluar terus dari telinganya. Keluarganya obati di mana-mana, nggak sembuh-sembuh. Ternyata ditelusuri ada teman saya melihat. Oh, perang antar keluarga. Udah pakai begituan. Tapi kali itu dia mengalami terobosan. Nah, sisi-sisi begitu ada, Bapak Ibu, jangan nggak percaya kan. Tapi yang saya katakan begini, hidup dalam pengurapan itu adalah begini. Apapun yang kita kerjakan rohani, misalnya ya Bapak Ibu. Kita mengutamakan orang lain lebih dari diri kita. Itu manifestasi roh. Ya, ada pintu terbuka. Orang lain disuruh maju dulu, kita belakangan. Itu rohani. Yang muda lebih sopan daripada yang tua. Itu rohani. Ya kan? Tidak usah yang gimana. Nah, sisi itu. Nah, urapan itu penting sekali Bapak Ibu. Makanya saya tutup dengan ini. Coba kita lihat Kisah Rasul 10 ayat yang ke-38. Udah, saya tutup, kita selesai. Jadi hiduplah dituntun ini untuk kita hidup dalam pengaruh yang kuat. Yaitu tentang siapa Bapak Ibu? Nazaret. Nazaret, nazar artinya akar. Kok Yesus nggak disebut Kristus? Karena ini manusianya Tuhan. Ya maksudnya Tuhan jadi manusia, yang mati kan Yesus. Kristus gak pernah mati. Ya makanya penulis Lukas kan keren karena dia ahli kan, dia dokter, dia tabib. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan apa Bapak Ibu? Roh Kudus dan kuat kuasa. Kratio, kratos, the power of God. Dia yang berjalan berkeliling sambil apa Bapak Ibu? Berbuat. Loh, pengurapan kau untuk berbuat baik? Iya. Karena kalau baik standarnya manusia ya gampang. Saya baik sama Pastor Wigan asal Pastor Wigan baik sama saya. Kalau Pastor Wigan gak baik sama saya, ya saya sulit baik sama Pastor Wigan. Nah kalau standar kita itu ya gampang. Saudara jangan main-main sama mafia. Mafia akan kasar sama saudara. Kalau saudara baik sama mafia, mafia baik saudara. Nah itu standar manusia. Tapi standar Tuhan adalah begini. Memindahkan standar baik kita dari standarnya Tuhan. Misalnya Pak Acun gak baik sama saya tetap baik sama beliau. Nah itu saya diurapi. Saya gak bisa. Saya bisa karena itu. Nah kebaikan itu selalu menyembuhkan. Ibu Teresa itu bukan presiden, gak punya nuklir. Cenderung bungkuk. Waktu kuliah umum di Harvard. Saudara berani kuliah umum di Harvard? Mahasiswa Harvard. Itu kalau bicara 5 menit gak jelas. Kursi ditendang Pak. Kaki bisa duduk di atas temennya. Ini kuliah umum. Sampai dia harus dikasih itu kan, apa sih namanya, kursi, kan pendek, podiumnya lebih tinggi dari dia. Begitu dia bicara, ada Bill Clinton, ada John Major, CNN punya live, siarannya goyang. Saya nonton. Kenapa saudara? Kamerawannya bergetar. Dia bilang begini, ada urapan kasih di situ. Produsernya marah. Tapi dia bilang, saya gak bisa tahan. Teresa bilang, Billy mau dibawa kemana Amerika? Kalau doa dihilangkan, firman gak dibaca. Terpuruk Amerika di depan. Itu Bill Clinton nunduk. Kekuatan apa itu? Kebaikan. Teman saya, namanya Yoteng, saya masih ingat. Yohanes Tenggara. Lulus report. Dia cerita ke saya ke Kalkuta Kak Rubin. Saya tanya, ada di ordo kasih saya? Iya. Saya lihat kayak malaikat. Ribuan orang yang putus-putus organnya dipelukin sama orang ini. Baik itu selalu mengubahkan. Dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai apa Bapak Ibu? Iblis. Konfrontasi. Masalah karena 3 hal. Satu karena kutuk, makanya belum bertobat kembali ke Tuhan. Ya, kutuk itu tidak tertulis di hukum DPR, tapi nyata. Saya doakan orang yang mati semua karena penyakit, mati semua karena celaka, dilepaskan. Tapi yang kedua, pola hidup yang salah. Kenapa? Karena nggak mendisiplin diri.
Makanya siapa tidak mendisiplin diri, penjara akan disiplin dia, rumah sakit akan disiplin dia, pinjol akan disiplin dia, dunia akan disiplin dia. Disiplin. Sebab Allah menyertai dia. Dampak. Kekristenan yang kecil dari Galilea sekarang. Sekarang miliatan orang tahu siapa orang ini. Tuhan memberkati. Selamat Hari Raya. Oh, tutupnya itu saking bingungnya ngomong, tutupnya itu ya. Ya udah, kita bangkit berdiri. Let's pray, kita berdoa. Haleluya. Percayalah ini hati Tuhan. Dan saya beritahu firman ini yang pertama buat saya, bukan buat Bapak Ibu. Karena saya bodoh, saya tahu saya tidak bisa sampaikan ide ini kalau Tuhan tidak berbicara. Di hati saya, di pikiran saya, di mulut saya. Mari buka hati. Dunia menunggu kita di luar sana. Jangan hanya jadi Kristen yang kita rohanikan hari Minggu karena dikuatkan, dihibur, dipulihkan, disembuhkan. Tapi keluar tetap sistemnya sama. Cara kerjanya sama. Apakah kita mau duduk-duduk di sini sampai mati? Pertanyaan tajam, pertanyaan berkualitas. Jawaban pasti tajam dan berkualitas. Mari bertanya pada diri kita. Yes Lord, dia ada di tengah-tengah kita. Saya berdoa untuk Bapak Ibu. Kalau ada yang gagal, gak apa-apa. Ada proses yang memang kita harus alami. Supaya kita dikeluarkan semua yang terbaik. Untuk kita punya pengaruh. Hamba berdoa firman ini termeterai di hati kami. Dan yang mendengar Tuhan beri pengertian. Hamba berdoa, hamba melihat dengan mata yang tidak kelihatan. Lifehouse ini akan menjadi komunitas yang akan berdampak begitu hebat. Kecil tapi begitu luar biasa pengaruhnya. Untuk generasi, untuk bangsa ini. Berkati para pemimpin di sini, para penatua. Untuk mereka tetap on fire di dalam Tuhan. Mereka terus bergerak. From glory to glory. Tuhan berkati, sekali lagi hari ini yang susah dihibur, hari ini yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita katakan.